Asam sulfat dan asam folat, dua senyawa kimia yang seringkali ditemui dalam konteks yang sangat berbeda, memiliki perbedaan mendasar dalam definisi dan sifat-sifatnya. Asam sulfat, suatu senyawa kimia kuat yang terdiri dari sulfur, oksigen, dan hidrogen, dikenal sebagai asam yang efisien dalam membentuk ion hidrogen dan memiliki sifat-sifat katalitis, dehidrasi, serta menghasilkan panas tinggi dalam reaksi dengan zat organik. Sebaliknya asam folat, bentuk vitamin B larut air, terdiri dari gugus petidin, para aminobenzoat, dan asam glutamat. Asam folat memainkan peran penting dalam sintesis dan perbaikan DNA, serta vital dalam perkembangan sel dan pertumbuhan jaringan. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh dosen Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, Habibie SSI MPharm SC PhD Apoteker, dijelaskan bahwa baik asam sulfat maupun asam folat dapat dijumpai pada berbagai sumber yang berbeda. Baik, terima kasih. Jadi asam folat itu sebenarnya adalah salah satu komponen dari vitamin B kompleks. Jadi asam folat adalah bentuk sintesis daripada vitamin B9, di mana vitamin B9 ini atau asam folat itu merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan untuk pembentukan DNA dari dalam tubuh. Jadi untuk regenerasi sel, proliferasi sel itu membutuhkan asam folat, dan yang biasanya dibutuhkan untuk terutama pada masa di mana terjadi proses pembentukan, misalnya pada bayi, janin, dan seterusnya. Kemudian untuk asam sulfat sendiri, asam sulfat itu adalah senyawa asam anorganik yang kita kenal sebagai bersifat asam kuat, dan umumnya kita ketahui bahwa itu bersifat korosif, yang mana banyak digunakan di laboratorium ataupun di industri. Nah, untuk fungsi cukup berbeda. Yang pertama, untuk asam folat itu dibutuhkan untuk seperti yang saya sebutkan di awal, untuk proses daripada pembentukan DNA, dan kemudian juga penting untuk misalnya proses pembentukan sel darah merah. Jadi keberadaan atau asupan daripada asam folat itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga homeostasis, dan seperti yang awal saya sebutkan juga terutama untuk pada proses pertumbuhan daripada janin. Dan kemudian untuk asam sulfat sendiri ini dibutuhkan untuk industri. Jadi misalnya untuk pembuatnya industri pembuatan pupuk, di mana asam sulfat merupakan salah satu bahan dasar untuk pembentukan amonium sulfat, yang kemudian di samping itu asam sulfat juga dibutuhkan untuk penyamakan kulit, kemudian juga sebagai salah satu komponen untuk proses pembuatan pulp, dan juga pada pembuatan besi dan baja. Ya. Baik. Untuk asam folat sendiri itu banyak ditemukan dari makanan, misalnya dari susu, kemudian juga dari telur, kemudian dari sayuran hijau seperti misalnya kangkung, bayam, kemudian bisa juga ditemukan dari buah-buahan seperti jeruk, alpukat, kemudian misalnya anggur. Ya. Kemudian kalau asam sulfat sendiri, bentuk asam sulfat itu tidak umum ditemukan di alam karena sifatnya yang higroskopis. Namun mungkin kita pernah mendengar hujan asam. Nah, jadi salah satu hasil oksidasi daripada itu ada ditemukan pada air hujan daripada asam sulfat. Tapi umumnya asam sulfat itu diproduksi di pabrik secara industri, dan sulit ditemukan karena sifatnya yang korosif juga. Itu umumnya tidak ditemukan di di lingkungan dengan mudah. Ya. Jadi untuk hal ini secara umum asam folat saya bisa mengatakan bahwasanya cukup aman bagi tubuh. Jadi secara gambaran umum untuk ibu yang ingin hamil itu disarankan untuk mengkonsumsi atau mendapatkan asupan 400 mikrogram asam folat setiap hari. Kemudian dilanjutkan sampai paling tidak pada trimester pertama daripada kehamilan. Jadi secara umum asam folat ini dibutuhkan oleh tubuh, dan dari segi dosis itu saya yakin sepanjang didapatkan dari makanan dan sebagainya itu tidak akan memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh.
Asam sulfat memiliki fungsi utama dalam dunia kimia dan industri, seperti dalam pembuatan pupuk fosfat, industri kimia sebagai agen katalisis, dan pengolahan air untuk menetralkan pH. Sementara itu, asam folat memiliki peran krusial dalam tubuh manusia, mendukung sintesis DNA dan RNA, pembentukan sel darah merah, pertumbuhan janin selama kehamilan, dan bahkan terkait dengan pencegahan penyakit jantung. Dengan sifat-sifat yang berbeda dan fungsi yang unik, asam sulfat dan asam folat memainkan peran yang sangat berbeda dalam dunia kimia dan kesehatan manusia.